Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibnu Zakian dari Prodi PBA semester 4 kelas A dengan NIM 2020 G1A026 dengan tema UAS metode pembelajaran, yaitu 20 metode pembelajaran dan 6 metode pembelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu metode pembelajaran bahasa Arab. Di dalam metode pembelajaran bahasa Arab, di sini ada 6 yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu metode qawaid dan terjemah, yang dimana metode ini merupakan metode klasik atau metode tradisional yang membutuhkan kemampuan membaca, menulis, dan menerjemah. Dan metode ini menggunakan bahasa asli dalam pembelajarannya seperti pengantar bahasa yang diinginkan. Dengan kata lain, metode ini intinya hanya menggunakan metode terjemah dalam pembelajarannya. Yang kedua, ada metode langsung, yang dimana metode ini menanggapi metode qawaid terjemah, yang dimana memunculkan metode langsung dengan syarat yang pertama, yaitu metode ini harus memberikan keutamaan pada kemampuan berbicara sebagai ganti dari kemampuan mereka atau siswa dalam hal membaca, menulis, maupun menterjemah. Dan yang kedua, yaitu metode ini menghindari metode menerjemahkan dalam pembelajarannya karena dianggap kurang bermanfaat. Lalu yang ketiga, metode ini wajib menghilangkan bahasa ibu atau bahasa asli kita dalam pembelajarannya. Dan metode ini menggabungkan kata secara langsung, seperti halnya menggabungkan kalimat antar kalimat dalam penggunaannya secara langsung. Lalu metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang ketiga ada namanya metode audiovisual. Metode ini dihadirkan untuk menengahi antara metode tradisional dan metode langsung, yang dimana metode ini merupakan metode yang modern dan sering digunakan terutama di saat pandemi ini, di saat pandemi yang lalu maksudnya. Kita sering menggunakan metode ini, yang dimana ya lumayan efektif lah, karena kita bisa mengulangi materi apa yang sudah disampaikan oleh para guru. Lalu yang keempat ada metode qiraah, yang dimana metode qiraah merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa Arab yang sering digunakan di Indonesia. Tujuannya ya tentu untuk supaya siswa tersebut mahir dalam membaca bahasa Arab. Lalu ada thariqah intiqaiyah atau metode eklektik, yang adalah pembelajaran yang lebih banyak ditekankan pada kemahiran mendengar, berbicara, menulis, maupun membaca, seperti istima', kalam, kitabah, dan qiraah. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu metode komunikatif, merupakan metode yang memprioritaskan kreativitas para siswa dalam melakukan latihan. Tentunya di metode ini memerlukan instruktur ataupun tutor, baik dari asing maupun dari negara kita sendiri. Tapi sekarang lebih ke tutor dari lokal atau tutor dari negara kita sendiri, untuk memberikan kesempatan bagi mereka mengembangkan kemampuannya sendiri. Lalu ada metode pembelajaran yang berjumlah 20. Yang pertama yaitu ada namanya metode ceramah atau metode konvensional, yang dimana metode ini merupakan metode yang cukup sering dipakai di hampir seluruh tingkatan belajar, yang dimana metode ini berupa menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Dan metode ini ya sangat praktis dan tidak membutuhkan banyak alat bantu.
Lalu yang kedua ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah, yang dimana dilakukan secara berkelompok maupun diskusi. Dan metode ini sering juga dilakukan di tingkat kuliah maupun SMA. Lalu yang ketiga ada namanya metode demonstrasi, yang dimana pengajaran metode ini bertujuan untuk pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Lalu biasanya dilakukan sebuah bentuk praktikum, yang dimana siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan dan siswa lebih fokus terarah pada materi, dan mungkin pengalaman yang didapat oleh siswa lebih baik. Lalu ada metode ceramah plus, ini mana ceramah plus ini berbeda dengan metode ceramah atau konvensional, yang dimana sistemnya ini menggunakan beberapa metode lainnya seperti metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi maupun tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Lalu yang kelima ada namanya metode percobaan, yang dimana metode ini sebuah pengajaran dengan menggunakan action ataupun berupa praktikum atau percobaan lab, yang dimana masing-masing siswa ini mampu melihat proses dengan baik, nyata, dan dapat belajar secara langsung. Lalu yang keenam ada metode resitasi, yang dimana metode resitasi ini merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan oleh gurunya pada saat itu. Lalu yang ketujuh ada namanya metode karya wisata. Nah, metode ini metode yang sangat mungkin disukai oleh para siswa, ya karena bisa keluar dari kelas, belajar di luar kelas, baik itu di tempat liburan maupun di tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa tentunya. Lalu yang kedelapan ada metode latihan keterampilan, yang dimana metode ini merupakan metode yang berprioritas untuk melatih keterampilan, kreativitas, dan skill pada siswa. Lalu yang kesembilan ada metode pemecahan masalah, yang dimana metode ini dilakukan biasanya pada kelas-kelas tertentu, seperti kelas kecil, kelompok, yang dimana siswa harus bisa mencari permasalahan maupun materi terkait kasus, dan tentunya harus didiskusikan dalam kelompok tersebut. Lalu ada metode perancangan yang ke-10 nih ya. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan diteliti tentunya. Lalu yang ke-11 ada metode discovery, yang dimana merupakan metode pengajaran yang modern, yaitu kita mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, efektif, mandiri, dan bisa memberi pemahaman yang baik terhadap siswa. Lalu ada metode inquiry, yang dimana metode ini merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar dari tingkatnya itu, mungkin SMA, apa saja yang didapat di SMA. Lalu yang ke-13 ada namanya metode mind mapping, yang dimana mind mapping ini bertujuan untuk menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Lalu yang ke-11 yaitu metode berbagi peran atau role playing, yang biasanya metode ini berupa drama atau peran yang diperankan oleh siswa tentunya dalam memerankan suatu karakter, baik itu menunjukkan kita respon, sifat, maupun
interaksi yang sangat baik ataupun mengekspresikan dirinya secara nyata. Nah, seperti itu. Lalu yang ke-15 ada kooperatif script. Script kooperatif merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang disampaikan. Lalu yang ke-16, debat. Nah, metode ini sering digunakan di tingkat kuliah, yang dimana kita harus memberikan argumentasi terhadap materi yang sudah disampaikan. Dan biasanya debat ini memerlukan beberapa kelompok, ya, 2 kelompok. Maka dari itu bisa kita menggunakan metode ini, metode debat ini. Lalu yang ke-17, metode mengajar bergu, yang dimana metode ini harus dilakukan lebih dari satu pengajar tentunya. Dengan materi yang diberikan bisa ya mungkin berbeda-beda. Soal ujian yang dibuat oleh beberapa pengajar dapat disatukan. Lalu pengajar membuat soal dengan menggunakan poin-poin capaian yang sudah dibuat sehingga jelas. Lalu yang ke-18 ada metode mengajar sesama teman. Nah, metode ini sering juga digunakan di tingkat kuliah, yang dimana kita melakukan sebuah diskusi terhadap ataupun kita saling memberikan pengetahuan tentang materi yang sudah kita pelajari ke teman kita. Lalu yang ke-19 ada metode bagian, yang dimana metode pengajaran ini dilakukan dengan memberikan materi sebagian-bagian. Misal seperti kita belajar menghafal ayat, ataupun seperti belajar undang-undang mungkin. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yang ke-20 ada namanya metode global, yang dimana metode global ini mengajarkan pada siswa keseluruhan materi. Lalu siswa tersebut disuruh membuat resume tentang materi tersebut yang mereka serap dan tentunya yang diambil dari intisari materi tersebut. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap. Atas nama Ibnu Zakian dengan NIM 2020 G1A026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.